Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yogi Cahyono dari kelas 3B Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi bank digital ya untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Nah, sebelumnya eh, teman-teman tahu gak sih apa itu bank digital? Nah, bank digital ini adalah bank yang menawarkan layanan perbankan sepenuhnya melalui platform digital seperti aplikasi atau website tanpa memerlukan kantor fisik gitu. Jadi bank ini tuh fokus pada memberikan pengalaman perbankan yang lebih efisien dan mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, perkembangan bank digital ini semakin populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi dan kebutuhan akan selalu akan solusi perbankan yang lebih cepat dan efisien. Jadi di sini saya akan membahas mengenai aplikasi bank digital, yaitu nah, di sini saya akan membahas fitur-fitur aplikasi Bank Jago. Nah, yang belum tahu apa sih Bank Jago itu? Nah, Bank Jago ini adalah bank digital Indonesia yang menawarkan layanan perbankan sepenuhnya melalui aplikasi dan juga berfokus pada kemudahan dan fleksibilitasnya itu dalam mengelola keuangan dengan berbagai fitur inovatif. Nah, dan juga misi Bank Jago ini membantu masyarakat Indonesia mengelola keuangan secara lebih mudah dan fleksibel dan juga transparan gitu. Oke, di sini saya akan masuk ke dalam aplikasi Bank Jago ya untuk membahas fitur-fitur yang ada pada Bank Jago ini. Oke, kita akan masuk ya melalui aplikasi yang belum download. Kalian teman-teman bisa download terlebih dahulu aplikasi Bank Jago ini. Ya, kita buka aplikasi Bank Jagonya. Saya membuka dengan HP. Nah, di sini saya sudah memiliki akun ya akun Bank Jago dan di sini teman-teman bisa masukkan PIN terlebih dahulu eh, kalau teman-teman sudah memiliki akun ya. Nah, di sini ada tampilan layar utama pada aplikasi Bank Jago ini ya. Di sini terdapat selamat siang Yogi dan di sini ada logo Bank Jago, ada logo profil dan ini notifikasi. Dan di sini ada fitur pencarian dan juga kantong utama. Nah, yang pertama kali saya bahas mengenai fitur ini yaitu di fitur beranda ya. Nah, di fitur beranda ini ada eh, teman-teman bisa melihat kantong utama teman-teman ya. Di sini saya eh, baru mendaftar Bank Jago ya, jadi belum ada saldonya. Untuk bisa eh, mengisinya, kita bisa top up terlebih dahulu. Nah, di sini ada menu atau fitur transfer dan bayar ya. Kita bisa mengklik menu transfer dan bayar. Kita bisa top up yang saya sudah katakan ya. Kita bisa top up mengisi dengan bank lain atau e-wallet lain, misalkan Dana, GoPay, atau bank lainnya. Nah, di sini juga ada menu seluler pulsa ataupun data dan banyak tagihan-tagihan PLN yang ada. Misalkan token PLN, PLN pasca bayar, PLN non taglis, internet dan TV. Telepon pasca bayar dan juga kartu kredit dan bisa membayar air, cicilan dan juga di Bank Jago ini ada Jago Amal ya. Jago Amal ada zakat dan sedekah. Nanti kita bahas ya. Nah, dan juga di sini ada fitur baru ya, yang tadinya belum ada fitur scan QRIS, sekarang sudah ada.
di Bank Jago ini. Sini kita lihat. Nah, selanjutnya di sini ada scorecard ya. Di sini kalian bisa melihat ada kantong utama, jago amal, saldo saya, dan jago rame-rame. Di sini kita bisa tambahkan scorecard ya. Di sini kita bisa mengisi ataupun eh yang kalian mau untuk apa tabungannya gitu, buat auto budgeting dan jago amal. Di sini ada kantong bisa dan lainnya. Next di fitur kantong. Nah, kita lewati saja. Nah, di fitur kantong tadi di halaman beranda ya kita bisa lihat, dan di sini ada di fitur kantong kita ada kantong utama dan GoPay, kita bisa hubungkan ke GoPay yang kalian yang teman-teman punya ya, dan juga Bibit. Nah, di sini saya sudah menghubungkan dengan Bibit ya, dan ada ini bekerja sama dengan Bibit, jadi pembayarannya lewat Bank Jago. Dan juga di sini ada deposit hingga atur jumlah. Nah, kita bisa simpan uang deposit dengan jangka waktu tertentu. Ada suku bunganya ya bisa 4,25%, dan juga kita bisa memilih tanggal memulai ataupun pilih durasi. Misalkan kita 3 bulan, milih 100.000. Kita ketik ya 100.000. Nah, kita estimasi saldo akhirnya dapat 100.845 perak. Tapi di sini harus minimal harus 1 juta. Tetapi saldo kantong tidak cukup karena baru pertama kali ya. Next saja. Baru soalnya belum top up. Nah, selanjutnya ada menu fitur transaksi. Nah, di menu fitur transaksi ini eh, ada berbagai banyak fitur juga ya. Ada bank transfer, top up e-wallet, top up pulsa data yang tadi saya awal jelaskan. Ada berbagai fitur yang ada. Nah, ini di fitur yang awal tadi saya jelaskan. Kalian bisa top up melalui transfer bank atau kirim ke bank lain. Di sini ada Bank Jago, nomor telepon atau email BCA, Mandiri, BNI, BRI, dan lain, dan masih banyak lagi. Nah, banyak banget ya. Dan juga kita bisa top up melalui e-wallet. Di sini e-wallet yang tersedia ada Dana, GoPay, Link Aja, OVO, ShopeePay, dan Doku Wallet. Kita misalkan klik Dana. Oke. Sini kan. Nah, di sini kalian bisa top up melalui aplikasi Dana juga ya. Kita bisa lihat masukkan nomor telepon bisa, ataupun GoPay. Dan next, di sini ada internet TV. Kita bisa melalui transaksi membayar internet TV, misalkan kayak TV kabel dan juga PLN, kartu kredit, dan kita bisa menabung atau beramal di Jago Amal. Di Jago Amal ini kita bisa bersedekah ataupun zakat ya. Misalkan sedekah, bantuan pendidikan. Nah, di sini kalian ingin bersedekah berapa, misalkan 100.000. Tapi di sini saldo saya belum cukup ya teman-teman, karena belum top up. Ini hanya membahas tentang fitur-fitur. Nah, kita bisa pilih organisasi badan amil, ada Basnas, Dompet Duafa, dan Rumah Zakat. Kita misalkan Basnas. Kita bisa memberi nama pemberi sedekah ya. Kalau teman-teman mau diberi nama, teman-teman bisa diberi nama. Dan next ya, di sini ada Jago Amal, kalian bisa zakat juga di Bank Jago ini. Nah, di transfer bank yang tersimpan belum ada karena saya belum melakukan transaksi. Lanjut di kontak. Nah, di Bank Jago ini teman-teman bisa tambahkan kontak ataupun
kontak teman-teman yang lain. Di sini tidak usah misalkan kita hubungkan dengan kontak person ya. Jadi kita tinggal klik saja tambahkan kontak ke daftar favorit untuk transaksi yang lebih cepat dengan pilihan ke salah satu kontak teman-teman ya. Lanjut ke fitur apa nih lainnya. Nah, di fitur lainnya ini kita terdapat profil saya ya, Yogi Cahyono dengan emailnya juga ada. Nah, di sini ada level jagoan. Nah, di sini kita bisa transfer gratis dan top up pada ini Bang Jago ini. Lanjut. Nah, di sini saya belum verifikasi email. Kalian teman-teman kalau belum verifikasi email, verifikasi terlebih dahulu ya agar tingkatan dan keamanan akun teman-teman itu bisa terjaga ya verifikasinya lewat alamat email teman-teman. Dan juga kalau teman-teman memiliki NPWP, teman-teman bisa masukkan data NPWP teman-teman. Di sini ada buat auto budgeting di pada fitur Bank Jago ini kita lihat. Nah, pilih salah satu kantong yang ingin teman-teman gunakan sebagai sumber budgeting ke kantong lain. Di sini ada atur lokasi budget ke setiap kantong tujuan gitu. Bisa kalian ubah kantongnya namanya dan tujuannya kemana gitu ya. Lanjut ke analisis pengeluaran. Di sini kita bisa melihat analisis pengeluaran yang teman-teman eh, lakukan atau transaksi ya. Di sini saya masih nol karena belum pernah eh, transaksi kemanapun. Di sini bulan September maupun Oktober, Agustus belum ada. Nah, lanjut di sini ada fitur rencanakan. Nah, fitur rencanakan ini adalah asisten pribadi untuk keuangan teman-teman. Jadi kita bisa pilih ya asisten pribadi untuk keuangan kita, bisa mengatur. Jadi gitu misalkan hidup jadi lebih tenang. Di sini kalian bisa jadwal, tinggal buat jadwal. Selanjutnya ada Jago yang urus. Jadi yang mengurus itu di Bank Jago sendiri dengan pembayaran otomatis. Misalkan di bulan ini tanggal segini harus bayar tagihan listrik. Nah, Bank Jago ini otomatis membayarkan langsung gitu tanpa kita ketahui. Kalau kita lupa ataupun eh, tidak ingat gitu ya lupa otomatis si Bank Jago ini membayarkan si PLN yang kita jadwalkan gitu. Tetapi dengan ketentuan kita memiliki saldonya gitu dan juga ada pesan pemberitahuan. Nah, pesan pemberitahuan ini layaknya seperti asisten yang baik gitu. Bank Jago ini akan mengingatkan teman-teman setiap kali ada transaksi yang harus dilakukan di keesokan hari gitu. Misalkan ada pembayaran ini di 2 hari kemudian atau beberapa hari kemudian. Nah, si Bank Jago ini ada notifikasi untuk memberi teman-teman itu pengingat dan juga ada fitur mudah atur keuangan. Nah, diatur ini mudah atur keuangan ini teman-teman bisa mengatur lebih baik pengeluaran bulanan teman-teman dengan merencanakan sesuai jadwal transaksi di suatu tempat. Misalkan kita klik atur sekarang. Nah, di sini kita lihat bisa tab di sini ya untuk memulai rencanakan pembayaran. Kita lihat. Nah, di sini ada top up otomatis, bisa top up otomatis ke kantong saat jumlah saldo tersisa kurang dari yang teman-teman mau gitu. Otomatis isi saldo kantong saat saldo di bawah jumlah tertentu. Jadi harus apa si saldo itu harus terpenuhi gitu dan juga ada jadwal pembayaran. Kita bisa menjadwalkan pembayaran berulang secara otomatis sesuai frekuensi teman-teman. Kita bisa jadwalkan ya rutin gitu. Di sini kita bisa lihat. Oke, keluar ya. Nah, di sini
Tadi ada fitur rencanakan dan ada transaksi dan bayar. Nah, ini yang tadi. Lanjut ke tagihan uang. Nah, di sini ada daftar status permintaan ya. Saya belum ada tagihan yang saya lakukan karena ya baru mendaftar atau baru masuk ke akun Bank Jago ini. Kita bisa buat tagihan kita sendiri ya. Teman-teman di sini bisa lihat kita misalkan tambah tagihan apa gitu kan. Kita bisa tulis di sini gitu. Misalnya cari kontaknya, tagihan apa gitu. Lanjut ke Tanya Jago. Nah, di sini kita bisa Tanya Jago, hubungi aplikasi Tanya Jago untuk bantuan masalah atau berikan masukan kalau teman-teman ada masalah ataupun ada masukan gitu. Nah, si Bang Jago ini menghargai setiap masukannya, bisa telepon, lewat email dan juga bisa chat gitu. Lalu ada FAQ, nah ada fitur baru kayaknya ini. Apa nih? Bentar. Oh, misalkan mendaftar Bank Jago, mau mulai jadi jago, temukan semua yang kamu butuhkan, mulai bisa menggunakan Jago di sini. Misalkan kita tambahkan uang ke Jago. Oh, di sini kita bisa lihat nomor kantong lewat nomor handphone juga bisa, lewat digital bisa, kita bisa tambahkan uang ke Jago. Sini ada menggunakan Jago, partner Jago, tentang Jago. Nah, lanjut di sini terakhir ya ada akhir sesi. Nah, di akhir sesi ini kita bisa log out keluar dari aplikasi ini ya. Kita bisa ngeklik. Nah, kembali lagi ke masukkan PIN ya. Oke. Next. Nah, di sini yang sudah saya bahas tadi ya mengenai aplikasi bank digital yaitu Bank Jago. Nah, di sini ada keunggulan maupun kekurangan dari Bank Jago itu tersendiri. Yang pertama itu keunggulan tanpa biaya admin. Nah, Bank Jago ini tidak membebankan biaya administrasi bulanan. Banyak transaksi seperti transfer antar bank juga bisa dilakukan secara gratis gitu. Jadi membuat teman-teman tuh hemat biaya bagi eh, transaksi yang kita gunakan gitu. Lalu ada fitur kantong atau pockets. Nah, fitur pockets ini memungkinkan pengguna mengelola keuangan dengan memisahkan dana ke berbagai kategori atau tujuan tanpa harus membuka rekening terpisah. Nah, ini mempermudah budgeting dan perencanaan keuangan teman-teman. Dan yang ketiga ada integrasi dengan aplikasi ekosistem lainnya. Nah, di sini ada Bank Jago ini terintegrasi ya dengan aplikasi seperti Gojek yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran eh, atau pengelolaan dana langsung dari ekosistem Gojek itu sendiri. Nah, ini sangat memudahkan memudahkan teman-teman yang aktif menggunakan aplikasi tersebut. Dan juga yang keempat ini ada antar muka yang mudah digunakan. Nah, desain aplikasi yang sederhana dan intuitif membuat Bank Jago ini mudah digunakan oleh berbagai kalangan termasuk pengguna baru seperti saya gitu. Langsung mengerti di dalam fitur-fiturnya yang mungkin belum terbiasa dengan perbankan digital. Dan yang kelima itu ada kemudahan membuka rekening. Nah, pembukaan rekening di Bank Jago ini sangat cepat dan mudah karena bisa dilakukan secara online tanpa harus ke kantor cabangnya gitu. Jadi proses verifikasi dan identitasnya itu eh, berlangsung dengan cepat. Dan keunggulan yang terakhir pada bank digital ini atau Bank Jago ini yaitu fitur dan keamanannya yang canggih. Nah, aplikasi ini dilengkapi dengan lapisan keamanan seperti
autentikasi biometrik atau sidik jari dan pengenalan wajah, dan enkripsi yang menjaga keamanan data dan dana pengguna. Dan juga di Bank Jago ini memiliki beberapa kekurangan. Nah, yang pertama itu kekurangannya belum ada fitur kartu kartu kredit. Nah, Bank Jago ini belum menyediakan layanan kartu kredit yang memungkinkan menjadi kekurangan bagi pengguna yang membutuhkan fitur ini untuk apa ya? Fitur ini tuh untuk transaksi online atau pembayarannya cicilan gitu. Dan juga ada kekurangan tidak ada fitur tarik tunai gitu tanpa kartu. Nah, beberapa bank digital lainnya, Bank Jago ini belum memiliki fitur tarik tunai tanpa kartu di ATM. Nah, ini bisa menjadi hambatan bagi pengguna maupun teman-teman ya yang menggunakan ini yang sering membutuhkan uang tunai. Dan yang ketiga ada pilihan produk keuangannya terbatas. Jadi meski unggul dalam fitur pengelolaan keuangan, Bank Jago ini masih belum menyediakan produk keuangan lain seperti investasi ataupun pinjaman yang mungkin diinginkan oleh pengguna yang lebih berorientasi pada investasi gitu. Dan yang keempat itu ada tidak ada jaringan cabang fisik gitu. Karena Bank Jago adalah bank digital sepenuhnya, tidak ada cabang fisik. Ini bisa menjadi kendala bagi sebagian orang yang masih merasa nyaman berinteraksi secara langsung gitu. Lah, secara apa? Tadi secara langsung dengan petugas bank untuk layanan tertentu. Dan yang terakhir itu ada layanannya masih baru dan terbatas. Meski Bank Jago sudah berkembang pesat, nah sebagian bank digital yang baru ada beberapa layanan yang masih dalam tahap pengembangan dan belum sekomprehensif bank tradisional. Nah, lanjut ya. Nah, jadi kesimpulan pada eh, aplikasi Bank Jago yang saya bahas ya, di sini aplikasi Bank Jago itu menawarkan banyak keunggulan, terutama bagi pengguna yang mencari fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan tanpa biaya tambahan itu. Tetapi ada beberapa fitur yang masih kurang, seperti layanan kartu kredit dan tarik tunai tanpa kartu, yang memungkinkan yang mungkin penting bagi beberapa pengguna itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya eh, bahas mengenai fitur-fitur ataupun keunggulan dan kekurangan pada aplikasi bank digital, yaitu Bank Jago ya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.